Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai materi tentang dilatasi waktu. Apa itu dilatasi waktu? Dilatasi waktu adalah perbedaan selang waktu yang diamati oleh pengamat diam dan selang waktu yang diamati oleh pengamat bergerak dengan kecepatan v. Untuk mengetahui persamaan dari dilatasi waktu, kita dapat meninjaunya dengan menggunakan teorema Pythagoras, di mana S aksen kuadrat sama dengan S kuadrat ditambah D kuadrat. Maka C dikali delta T per 2 kuadrat sama dengan V dikali delta T dibagi 2 kuadrat ditambah D kuadrat. Sehingga didapatkan persamaan bahwa delta T sama dengan delta TP dibagi akar 1 min V kuadrat dibagi C kuadrat sama dengan gamma dikali delta TP, dimana gamma sendiri sama dengan 1 per akar 1 min V kuadrat dibagi C kuadrat. Oleh karena gamma selalu lebih dari 1, maka didapatkan hasil bahwa selang waktu dari delta T sendiri merupakan selang waktu dari sudut pandang pengamat yang bergerak dengan kecepatan, sedangkan delta TP merupakan sudut pandang dari pengamat yang diam. Sehingga pada peristiwa ini disebut dengan dilatasi waktu. Dengan V sama dengan kecepatan pengamat dan C kecepatan cahaya dalam ruang hampa, yaitu ketetapannya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai contoh soal dari dilatasi itu sendiri. Saya akan menjelaskan atau mengulas dua contoh soal mengenai dilatasi. Yang pertama adalah ada dua anak kembar nih, namanya Doni sama Dani. Mereka ini sama-sama berusia 20 tahun. Namanya anak kembar ya, usianya sama, yaitu 20 tahun. Nah, pada saat usia 20 tahun ini, si Dani ini pergi ke luar angkasa dengan kelajuan roketnya 0,8 C. Nah, pada saat si Dani ini balik ke bumi, usia si Doni sudah 40 tahun. Nah, pertanyaannya di sini adalah berapa usia Doni menurut Dani yang baru saja datang dari luar angkasa, atau baru saja datang dari luar angkasa menuju bumi, atau baru saja datang ke bumi. Sekarang kita menuju ke pembahasannya ya, pembahasan dari soal yang tadi, soal nomor 1 tadi. Pembahasannya yaitu diketahui di sini. Yang pertama adalah V sama dengan 0,8 C. Ini yang kedua adalah T1 sama dengan 20 tahun atau T awal, di mana sebelum si Dani pergi ke luar angkasa, umur mereka berdua. Kemudian T2 atau umur Doni setelah Dani pulang ke bumi lagi, yaitu 40 tahun. Nah, ditanyakan ketika Dani di roket ini, Dani itu sebagai kerangka yang diam. Oleh karena itu ditanyakan pertumbuhan yang dihitung dengan delta T, yaitu pertumbuhannya nanti berapa. Jadi umur si Doni itu berapa pertumbuhannya, seperti itu. Itu pertanyaannya ya, yaitu kita mencari delta T ini. Kemudian jawab, menurut Doni itu sebagai kerangka yang bergerak oleh pesawat. Itu delta T sama dengan T2 min T1, yaitu 40 min 20 didapatkan pertambahannya 20 tahun. Itu kalau menurut si Doni. Tapi kalau menurut si Dani sebagai kerangka yang diam tadi, itu memakai rumus delta T, memakai persamaan ya, bukan rumus. Karena di fisika nggak ada rumus, tapi persamaan. Nah, dengan persamaan delta T sama dengan delta T0 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Delta T kita masukkan
KW tadi yang awal ini belum selesai ya. Di sini kita masukkan 20 delta T-nya. Kemudian delta T0 karena ini yang kita cari jadi tetap per akar 1 min V kuadrat. P-nya tadi adalah 0,8C dikuadratkan per C kuadrat. Didapati hasil ini masih tetap 20 delta T0 dan 1 min 0,64C kuadrat per C kuadrat. Nah, ini ada yang sama, bisa kita hilangkan atau kita coret C kuadrat dan C kuadrat, sehingga nantinya akan jadi 1 min 0,64. Di sini saya akan menulis hasilnya langsung, yaitu 1 min 0,64, yaitu hasilnya 0,36. Kemudian gimana sih untuk mencari delta T kalau seperti ini gitu ya? Kalau seperti ini berarti mencari delta T-nya dengan mengalihkan 20 dengan akar 0,36. Ini ya, delta T sama dengan 20 dikali, ini saya langsung tulis akar 0,36 yaitu 0,6 akarnya. Dengan hasil delta T0 sama dengan 12 tahun. Nah, belum sampai di 12 tahun ya teman-teman. Jadi menurut Dani, umur Doni sebenarnya bertambah 12 tahun. Jadi tadi bukan hasil dari jawabannya, yaitu pertambahannya ya. Pertambahannya itu 12 tahun. Pertambahan umur Doni, sehingga umur si Doni ini adalah 20 plus 12 tahun. Jadi 32 tahun, bukan 20 tahun. Ini ya hasilnya. Umur Doni adalah 32 tahun dengan pertambahan delta T0 sama dengan 12 tahun. Kemudian kita menuju ke soal nomor 2. Soal dilatasi nomor 2. Ini mengenai satelit. Nah, di sini dituliskan ada sebuah satelit mengorbit di bumi dengan kelajuannya itu 0,9C selama 7 hari. Menurut pengamat dari luar angkasa. Nah, pertanyaannya di sini adalah berapa lama satelit tersebut mengorbit menurut pengamat di bumi? Bukan di luar angkasa ya, tapi di bumi. Nah, sekarang kita akan membahas soal nomor 2 tadi, mengenai dilatasi yang nomor 2. Yang pertama, diketahui ada 2 diketahui di sini, yaitu delta T0 lamanya tadi 7 hari. Kemudian yang kedua V atau kelajuannya yaitu 0,9C. Ditanya delta T, di sini ditanyakan delta T ya, bukan delta T0. Jawab dengan masih rumus yang sama, yaitu delta T sama dengan delta T0 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Kemudian delta T0 nya itu 7, seperti yang tadi kita masukkan 7. Kemudian 1 min V kuadrat atau kelajuannya tadi 0,9C dikuadratkan per C kuadrat. Nah, ini kita coret ya, karena sudah kita kuadratkan 0,9C, jadi 0,81C kuadrat, kita coret C kuadratnya. Kemudian menyisakan 0,81 atau akar 1 min 0,81. Ini menyisakan ini. Kemudian 1 min 0,81 hasilnya adalah 0,19, masih dalam bentuk akar 7 tetap seperti tadi. Delta T adalah 7 per akar 0,19, di mana 16 hari. Jadi jawabannya adalah 16 hari. Jawaban lama perhitungan pengamat dari bumi, lama pengorbitan satelit mengorbit selama 16 hari dihitung dari pengamat di bumi.
Konsep dilatasi waktu kita akan awali dari teori relativitas Einstein. Dalam teorinya, Einstein beranggapan bahwa tidak ada benda bergerak atau diam yang absolut atau mutlak. Semuanya bersifat relatif, tergantung kerangka acuan yang telah dipakainya. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan memberikan ilustrasi. Pada ilustrasi ini, saya bertindak sebagai pengamat yang diam dan warna yang melewati 3 keadaan. Keadaan yang pertama, saya berdiri di samping lampu di pinggir jalan. Pada keadaan ini, saya mendapati 2 mobil yang bergerak. Mobil merah dengan kecepatan 2,5 meter per sekon dan mobil biru dengan kecepatan 5 meter per sekon, serta lampu diam dengan kecepatan 0 meter per sekon. Data kecepatan ini relatif terhadap saya, artinya acuannya adalah saya. Nah, pada keadaan 2, saya berpindah ke mobil merah. Pada saat saya berpindah ke mobil merah, maka perspektif saya juga ikut berubah. Mobil merah yang semula memiliki 2 kecepatan 2,5 meter per sekon menjadi 0 meter per sekon. Mengapa? Karena menurut saya saat ini mobil merah itu ialah dalam keadaan diam bersama saya di dalamnya. Sementara itu, mobil biru yang semula memiliki kecepatan 5 meter per sekon berubah menjadi 2,5 meter per sekon, dan tentunya saja lampu di trotoar yang awalnya diam sekarang memiliki kecepatan 2,5 meter per sekon. Karena berlawanan arah, maka dapat dituliskan menjadi min 2,5 meter per sekon. Nah, yang terakhir adalah pada keadaan 3. Ketika itu saya berada di mobil biru. Dari 2 ilustrasi keadaan di atas, seharusnya saya sudah dapat membayangkan bagaimana ilustrasi dari 2 kejadian berikutnya. Nah, saya berpindah ke mobil berwarna biru. Yang jelas akan didapati mobil berwarna biru juga memiliki kecepatan 0 meter per sekon. Karena bagi saya, mobil biru itu berada dalam keadaan diam, sedangkan kecepatan mobil merah ialah min 2,5 meter per sekon. Tanda minus menunjukkan bahwa arahnya berlawanan dengan saya. Karena memang pada kenyataannya saya melihat seolah-olah mobil merah berjalan mundur melewati saya yang sedang berada di dalam mobil biru. Lalu apa sih hubungannya relativitas Einstein dengan waktu? Nah, menurut Einstein, hanya cahaya yang memiliki kecepatan konstan atau mutlak terhadap suatu kerangka acuan. Einstein juga beranggapan bahwa dari manapun cahaya yang diamati, entah dari atas pesawat, dari mobil, atau dari manapun, sekalipun kecepatannya akan tetap, yakni 3 kali 108 meter per sekon. Kesimpulannya, dilatasi waktu merupakan penyusutan waktu yang dialami oleh pengamat bergerak dan pergerakannya mendekati kecepatan cahaya. Selanjutnya ada contoh penerapan teori relativitas Einstein dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada GPS. Agar navigasi GPS dalam mobil berfungsi secara akurat, satelit harus menggunakan relativitas dalam kerjanya. Agar akurat, satelit menggunakan jam dengan akurasi hingga beberapa nanodetik. Karena satelit mengorbit pada ketinggian 12.600 mil atau 20.300 km di atas bumi dan bergerak dengan kecepatan 6.000 mil per jam atau 10.000 km per jam, maka akan terjadi dilatasi waktu relatif sekitar 4 mikrodetik per hari. Ditambah efek gravitasi, dilatasi bisa bertambah sekitar 7 mikrodetik atau 7.000 nanodetik. Yang kedua adalah elektromagnet. Magnet adalah efek relativistik, dan kerja generator yang menghasilkan listrik adalah bukti nyata dari teori relativitas. Kumparan kawat yang bergerak pada medan magnet bisa menghasilkan arus listrik. Partikel bermuatan dalam kawat dipengaruhi perubahan medan magnet, yang memaksanya bergerak dan menghasilkan arus listrik. Namun saat kawat diam pada medan magnet, ternyata arus listrik masih timbul, bukan sebaliknya. Itu membuktikan tidak ada kerangka acuan yang mutlak. Yang ketiga, ada warna kuning emas. Kebanyakan logam mengkilap karena elektron pada atomnya melompat dari tingkat energi atau orbital yang berbeda. Emas memiliki atom yang berat, jadi elektronnya bergerak cukup cepat dan membuat peningkatan massa relativistik yang signifikan. Sehingga
elektron berputar dari sekitar inti atom dengan jalur yang lebih pendek, namun dengan momentum yang lebih besar. Elektron dalam orbital membawa energi yang lebih dekat dengan energi elektron terluar, dan panjang gelombang yang bisa diserap atau dipantulkan lebih panjang. Dalam kasus emas, saat cahaya terserap dan terpancar kembali dengan gelombang cahaya yang biasanya lebih panjang. Itu yang membuat emas berwarna kuning. Sebab kuning, oranye, dan merah memiliki gelombang yang lebih panjang dari biru. Yang keempat adalah emas tak gampang berkarat. Efek relativistik pada elektron emas adalah salah satu alasan mengapa logam itu tak berkarat dan tidak gampang bereaksi terhadap segala sesuatu. Emas hanya memiliki satu elektron kulit terluarnya, namun tak sereaktif kalsium atau litium. Sebaliknya, elektron pada emas lebih berat dari yang seharusnya dan lebih dekat dengan inti atomnya. Yang kelima ada merkuri atau raksa berbentuk cair. Meski berstatus sebagai logam, merkuri atau raksa berbentuk cairan. Merkuri juga punya atom yang berat. Seperti halnya emas, elektronnya berada di dekat inti karena penambahan kecepatan dan massa. Pada merkuri, ikatan antar atomnya sangat lemah, sehingga zat tersebut gampang meleleh pada temperatur yang lebih rendah dan akan kita lihat sebagai cairan. Yang keenam ada TV jadul. Beberapa tahun yang lalu, kebanyakan televisi dan monitor memiliki layar tabung sinar katoda yang bekerja dengan cara menempatkan elektron pada permukaan fosfor dengan magnet besar. Masing-masing elektron menyalakan pixel saat mengenai belakang layar dan memunculkan gambar bergerak hingga 30% kecepatan cahaya. Dalam kasus tersebut, efek relativistik akan terlihat jelas. Yang ketujuh adalah cahaya. Jika teori Isaac Newton benar, maka penjelasan tentang cahaya yang kita miliki akan berbeda. Tak hanya magnetik, cahaya pun tak akan ada. Sementara relativitas mengharuskan adanya perubahan medan elektromagnetis pada kecepatan yang terbatas, bukan seketika. Jika persyaratan itu tak ada, perubahan pada medan listrik akan terjadi seketika, bukan melalui gelombang elektromagnetik, di mana magnetik dan cahaya tak akan diperlukan. Yang kedelapan adalah pembangkit tenaga nuklir dan supernova. Supernova ada karena efek relativistik melampaui efek kuantum dalam inti bintang yang besar, yang memungkinkan bintang itu meledak secara tiba-tiba dan menjadi bintang neutron yang jauh lebih kecil dan lebih keras. Saat supernova, lapisan luar bintang akan masuk ke inti dan memicu ledakan raksasa yang menciptakan elemen yang lebih berat dari besi. Jika tak ada relativitas, bintang-bintang raksasa yang menua tak akan meledak dan menjadi katai putih. Katai putih dianggap sebagai titik akhir dari evolusi suatu bintang dan merupakan inti bintang di mana reaksi fusi berlangsung, atau bentuk akhir bintang setelah terbakar habis atau mati.